Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian yang budiman? Baik? Baik, Bagaimana kabarnya semuanya? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya insyaallah? sehat. Alhamdulillah. Kali ini kayaknya kita kedatangan murid baru ya. Iya, Namanya Alfredo de Stef. Wonsil. Alfredo de Stefano. Bukan Alfredo de Wonsil. Oke? Nah, Iya. seperti itu. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini izinkan Bapak menyapa kalian satu persatu melalui absen terlebih dahulu karena apa? Tak kenal maka. Tak sayang. Nah, barang siapa yang disebutkan namanya maka ia wajib bilang Hadir. nah hadir. Seperti yang Bapak sudah pernah jelaskan di setiap materi bahwa hadir itu merupakan penyerapan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang artinya dia itu wujud yang ada ya. Dia itu adalah wujud yang ada, bukan wujud yang nyata. Karena apa? Karena kalau nyata pun makhluk halus pun ada di sekitar kita gitu. Hadir itu apa tadi Lemon? Penjelasan dari Bapak, apakah arti hadir? Hadir itu wujud yang ada. Wujud yang Ada Nah, wujud yang ada merupakan penyerapan dari bahasa sarap. Arab ya ke bahasa Indonesia. Karena banyak sekali ya bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia, contohnya seperti hadir, kursi ya kan. Kursi itu merupakan bahasa Arab yang artinya ya kursi gitu, kursiyun gitu kan. Seperti itu ya anak-anak, oke. Nah, anak-anak, apakah anak-anak mengetahui materi pembelajaran apakah yang akan kita bahas pada pagi hari yang cerah insya Allah ini? Ada yang tahu? Belum, Pak. Masa belum tahu sih? Dibuka dong bukunya, Saudara Hinata. Tidak tahu ya? Belum tahu ya? Belum. Oh, sebelumnya kita akan membacakan absen terlebih dahulu karena tadi Bapak sudah menjelaskan tentang arti hadir ya. Kita akan membacakan absen terlebih dahulu. Yang pertama Alfredo de Stefano. Hadir, Pak. Uzumaki Naruto. Hadir. Lemon. Hadir. Kering, Pak. Lemon gering. Ya. Apa artinya gering? Sakit, Pak. Nah, artinya gering itu yaitu sakit. Sakit. Merupakan bahasa Sunda. Sunda ya. Saya tidak tahu selebihnya, mungkin itu gering namanya. Iya. Tadi siapa yang tidak hadir? Lemon, Pak. Lemon ketua kelas ya kalau tidak salah. Iya. Berarti ketua kelas sementara digantikan oleh Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto, berarti ketua kelas sementara ini ya untuk menggantikan peran Lemon sementara. Kemudian ada Hinata. Hadir. Nah, kemudian ada Shin, Hadir. Dangki, Dir. Aura, Dir. Hatake Kakashi, Hadir. walakhir Godiva. Hadir. Godiva laki-laki. Hadir. Nah, berarti yang hadir tidak hadir cuma Lemon. Ada surat rekomendasi tidak dari kedokteran atau dia sakit izin cuti acara keluarga? Nggak tahu, Pak. Ini soalnya tidak ada izin resmi yang tertulis ya. Jadi mohon maaf Bapak akan mengabsenkan dia, goib ya berarti ya. Iya. Tidak hadir karena tidak ada surat rekomendasi di atas meja Bapak, kecuali ada berupa itu pemberitahuan lewat lisan, WA atau lain sebagainya. Itu maka akan Bapak anggap izin insyaallah. Iya, Pak. Begitu ya, mengerti? Uzumaki Pak. Naruto. Ngerti. Uzumaki Naruto. Ngerti, Pak. Udah sarapan belum? Udah. Nah, ya seperti itu ya. Oke, sebelumnya kita akan sedikit flashback mengenai materi yang lalu, yaitu peranan strategi penyebaran Islam ya, strategi penyebaran Islam di Indonesia. Sebagaimana kita tahu di sini itu namanya strategi. Apa itu strategi? Lemon tidak hadir ya, Dangke. Cara, Pak. Apa itu strategi? Cara, Pak. Cara ya, Iya. cara atau torikoh atau semacam skema yang sistematik bagaimana menjelaskan tentang how to work gitu, bagaimana kita bekerja itu memerlukan Strategi. Nah, begitu ya anak-anak, strategi penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia ya banyak ya anak-anak. Bagaimana kita tahu dulu Indonesia ini merupakan negara yang minim ya,
muslimnya gitu, terutama pada abad ke 13, 14 bagaimana Indonesia masih menjadi negara kerajaan yang bermayoritaskan agamanya agama Hindu Buddha. Hindu-Buddha ya. Agama Hindu-Buddha ini banyak sekali peninggalannya ya, seperti candi apa bisa disebutkan seperti candi apa yang merupakan peninggalan agama Buddha, ajaran Buddha. Borobudur, mohon maaf, Borobudur itu Hindu. Buddha ya. Kalau dari Hindu, saya menanyakan Hindunya. Prambanan. Candi Prambanan ya, contoh besar. Ada di manakah Candi Prambanan tersebut sekarang? Jogja kali, Di Pak. Jogja, betul. Kalau Candi Borobudur di mana? Sama Jogja. Salah di Magelang. Magelang. Nah, Oh, Bapak tahu, Pak? saya pernah ke sono waktu rihlah. Oh, nanti kita kapan-kapan tur di sana aja, Pak. Yes, kalau ada dana. Ya, siap, Pak. Biasanya sekolah kita pelit mengeluarkan dana. Oke, seperti itu ya, anak-anak. Nah, balik lagi ke tema kita, strategi penyebaran dakwah ya. Dakwah di Islam ini, dakwah itu apa sih artinya dakwah, anak-anak? Mengajak, Pak. Mengajak ya, berasal dari kalimat da'a ya, Ya dong. da'a ya du'u. Da'a ya du'u ya. Artinya dalam bahasa Arab itu memanggil. Manggil, mengajak. Nah, da'a sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada da'a, ada nada. Da'a itu da'a dan nada itu keduanya sama, huma itu sama, dia da'a itu memanggil, nada juga memanggil. Karena ada pepatah dalam bahasa Arab, iza yunada yunadi fa'ajibu. Nggak tahu, Pak. Iza yunada yunadi fa'ajibu nida'ahu, jika ada yang memanggil dirimu maka jawablah panggilannya gitu. Da'a itu juga bisa dibilang memanggil. Karena dalam bahasa Arab itu ada konotasi-konotasi yang sama ya. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu ada evakuasi. Nah, evakuasi itu kan artinya memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lebih aman. Nah, artinya evakuasi itu memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang aman. Itu artinya evakuasi. Sama seperti da'a dan juga nada. Ya. Gitu. Azan juga panggilan ya. Seperti itu. Penyebaran Islam di Indonesia banyak sekali, seperti melalui jalur perdagangan, pendidikan, pernikahan, yang mana mengubah status sosial Islam yang tadinya minoritas menjadi Mayoritas. Alhamdulillah, meskipun mayoritas ya, tetapi Bapak menilai Islam di zaman sekarang ini ya hanya sekedar Islam gitu, betul nggak sih anak-anak? Betul. Jika omongan Bapak masih salah, anak-anak boleh menyangkal ya. Tidak ada problem apa-apa, karena di sini kita sama-sama belajar at-ta'allum lil ibadah. Gitu kan. Kita sama-sama masih belajar ya. Penyebaran Islam melalui perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan masih banyak lainnya. Melalui jalur perdagangan, biasanya orang-orang yang melakukan jalur perdagangan ini yaitu Orang yang luar. ya benar, orang luar ya, yang berasal dari Gujarat, Persia ataupun Arab ya. Sebagaimana dulu kita tahu di bangsa Eropa itu kan sekarang kita tahunya mereka mayoritas Katolik ya, Katolik, Kristen, Protestan. Kan tetapi dulu di Eropa kita harus menelan fakta bahwa di Eropa itu Islam sudah berkembang jauh lebih dahulu dibanding di Indonesia ya. Seperti Spanyol. Spanyol itu dulu namanya, ada yang tahu nggak anak-anak nama dulu dari Spanyol apa? Roma. Salah. Nama dulu dari Spanyol yaitu Andalusia. Andalusia ini menjadi tempat seperti Andalusia ya. Andalusia ini dulu namanya Spanyol, cuman ketika terjadi peperangan ya, namanya bukan peperangan, di situ terjadi sebuah pemberontakan yang namanya Inquisition. Apa sih Inquisition itu? Inquisition itu yaitu suatu kudeta dari para orang-orang Katolik yang menginginkan tanah Andalus itu menjadi tanah mereka. Ya, sama aja seperti penjajahan gitu ya.
Inquisition itu tragedi berdarah yang mengubah nama Andalus menjadi Spanyol. Kemudian ada Perancis dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui juga anak-anak, di Spanyol itu juga banyak kota-kota yang merupakan kota Islam ya, yang sekarang pun keberadaannya masih eksis, seperti kota Sevilla, kota Valencia, kota Granada, dan juga kota Cordoba, betul ya Lemon. Bisa diulangi tadi kota-kota apa aja Lemon? Sylvia, Cordoba, Sevilla, Cordoba, udah. Granada, dan Mas Pak. Ciamas juga merupakan sebuah sebuah kota Islam ya, yang mana terkenal dengan goloknya Iya. yang sakti, betul. Betul Pak. Itu siapa yang megang? Kalau Bapak boleh tahu. Syaderi Al-Mansuri. Itu santri di Riyadul Awal. Oh, santri, Pak. Dan kita tidak boleh asal menyebut nama beliaunya. Oh iya, Pak. Seperti itu. Balik ke strategi penyebaran Islam ya. Pertama ada dagang tadi ya. Ya, Kita dagang mengetahui dari Gujarat. Gujarat itu dari India. ya. Orang India itu gemar berdagang ya. Sama orang Cina juga gemar berdagang. Karena guru besar dagang di Indonesia itu orang Cina. Ya. Nah, yang kemudian ada jalur Pendidikan, Nah, jalur pendidikan ini contoh yang masih lestari sampai sekarang apakah itu anak-anak? pesantren. Pondok pesantren ya. Bagaimana kita akan membahas di materi yang selanjutnya tentang pondok pesantren. Jelas anak-anak sudah mengetahui seperti apakah gambaran tentang pondok pesantren tersebut, gitu kan? Nah, yang kemudian pernikahan. Nah, banyaknya pedagang-pedagang yang masuk ya, jadi membuat mereka stay di Indonesia, yang sebelumnya mereka bersuami istri dari Gujarat, dari Arab, kemudian punya anak dan anaknya menikah dengan pribumi. Di kelas ini banyak nyamuk ya anak-anak. Iya, Pak. Tidak ada saudara Lemon karena saudara Dongke merupakan ketua kelas pengganti sementara. Ini mohon maaf ya, ntar ketika pelajaran jam-jam segini itu dikasih baygon semprot Iya. ataupun obat nyamuk. Duitnya dari mana Pak? Uang kas dong. Uang kas di sisa 5.000 Pak. Wah, iya dapat itu satu kotak King Kong. Oke siap. Tidak bisa ngelak karena Anda ngelak diri Anda Uzumaki Naruto. Al kalamu guru doa. Perkataan guru adalah doa. Iya, Untuk Pak. kalian ya. Gitu. Ampun Pak. Tadi jalur apa anak-anak yang Bapak bahas? Pernikahan Pak. Pernikahan ya. Iya. Sehingga menyebar, menjamur, dan Islam kemudian disebarkan oleh Wali Songo, yang mana ada Sunan Bonang, Ampel, Sunan Gunung Jati. Gunung Jati, Apalagi Pak? Kalijaga, Terus Pak. Ambon. Ampun nggak ada Pak? Gak ada apa sebutin. Nggak tahu Pak. Makanya saya nanya Bapak. Mungkin materi Sunan kita akan bahas nanti, oke? Oke Pak. Gitu. Karena sekarang kita membahas tentang strategi penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Nah, itu sudah kita sedikit flashback tadi, banyak juga ya kita flashbacknya. Sekarang kita masuk ke dan sekarang kita akan membahas tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu apakah kerajaan Islam di Sumatera? Contoh dari kerajaan Islam di Sumatera, ada yang tahu? Ternate Tidore bukan, Pak? Oh, salah dong. Yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai. Nah, saya akan jelaskan. Kerajaan Samudra Pasai ya, raja-raja yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai ini adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zohir, Sultan Mahmud Malik, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultan Nahrisya, Abu Zain Malik Zahir, Abdul Malik Zahir. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Dan kemudian ada apa itu? Kerajaan Aceh. Kita bahas di Sumatera dulu, Uzumaki Naruto. Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1530. Ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ya, atau Sultan Muda.
atau bisa juga disebut Iskandar Muda dan Iskandar Toni atau Sani. Apa itu Sani? Dua pak. Dua. Setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta, Sultan Aceh mengalami kerajaan perkembangan yang sangat pesat sehingga mencapai puncak Kejayaan. alhamdulillah. Dan kemudian ada kerajaan Islam di Jawa, yaitu kerajaan apa? Demak pak. Demak, betul. Kapan berdirinya kerajaan Demak itu semakin Naruto? 1904 pak. 1500. Sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak, di dekat ini ya, pegunungan Dieng. Raja-raja yang memerintah itu seperti Raden Fatah sebagai raja pertama, Patih Unus, Sultan Trenggono, dan juga Sultan Prawoto ya anak-anak begitu. Kemudian ada kerajaan Mataram Islam, kerajaan Islam Cirebon, kerajaan Banten ya, kerajaan Gua Talo, terus Ternate Tidore ya, yang mana bisa dibaca di buku anak-anak masing-masing. Oh, kita akan bahas kerajaan Islam dulu sebentar ya, karena banyak yang bertanya tentang kerajaan Islam kemarin di WhatsApp kepada Bapak. Pada awalnya, kawasan Banten ini dikenal dengan sebutan Banten Girang, merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, ini sekarang menjadi universitas Islam yang terkemuka di Banten ya. Iya. Mungkin. Selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebar dakwah Islam, kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda dan juga Portugis. Apa itu Portugis? Penjajah pak. Portugal. Oh, Kalau sekarang itu namanya Portugal. Nah, Portugal ini memiliki andil yang sangat besar ya di dalam peradaban zaman dulu. Gitu. Jadi ya Portugal itu negaranya Cristiano Ronaldo. Oh, iya. Betul. Betul. Sekarang main di mana Cristiano Ronaldo? MU Dulu kemarin MU kalah sama Liverpool berapa kosong sih? 5-0. Seperti itu. Kebetulan Bapak Liverpool ya. Gitu. Ada yang suka Liverpool nggak di sini? Saya Persita Tangerang pak. Wah, Persita Tangerang bagus juga sih, karena itu ke daerah asal Bapak juga ya. Siapa pemain Persita Tangerang yang terkenal? Mahyal Hadi Lubis pak. Firman Utina dong. Oh. Firman Utina merupakan alumni dari SSB Persita Tangerang. Gitu. Baik, kita refleksi sebentar sejenak ya. Sebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Ayo Lemon. Lemon sakit dan ke Samudra Pasai. sip terus. Aceh. Oke, nice. Sekarang Hinata jawab kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Banten. Nah, betul. Ternate Tidore. Ternate di Maluku dong. Maluku. Demak. Betul, nice. 100 ya Hinata ya. Ntar datang ke rumah Bapak. Oke ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan ya anak-anak, karena ini sifatnya kuis esai, dijawab langsung ya. Ya pak. Ataupun bisa menjadi PR apabila Anda mengalami kesulitan. Deskripsikan mengenai kerajaan Islam Banten menurut pandangan Anda masing-masing. Sudah ditulis? Sudah. Deskripsikan menurut pandangan antum masing-masing tentang kerajaan Islam Banten. Sudah? Sudah. Yang kedua, Islam di Sulawesi. Sudah? Sudah. Sama soalnya ya. Yang ketiga, siapakah nama raja pertama di kerajaan Samudra Pasai? Sudah? Belum dulu. Oh. Ulangin Oke. pak. Siapakah nama raja pertama dalam kerajaan Samudra Pasai? Sudah. Soal nomor 4 yaitu, siapakah nama raja di kerajaan Goa Talo? Sudah. Oke. Selanjutnya yang terakhir, deskripsikan menurut Anda materi yang saya sampaikan pada hari ini ya. Ini nilai yang paling besar. Deskripsikan menurut Anda mengenai materi pada hari ini. Materi hari ini yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, itu jelaskan semua menurut Anda, dan nilainya akan diakumulasikan menjadi nilai tertinggi, sekaligus menjadi acuan untuk nilai UAS ya. Ketika Anda UAS nanti akan sangat terbantu dengan nilai ini gitu. Sudah ditulis semua anak-anak? Sudah. Nah, karena hari sudah sore ya, dan sudah lumayan mendung juga gitu, dan Bapak sudah ditunggu oleh staf Bapak,
Dan ada rapat juga kebetulan di Jogja ya. Sebentar lagi Bapak mau ke Jogja, insya Allah akan mengadakan rapat di sana mengenai kelulusan kalian ya, yang akan kami tentukan gitu. Ya Pak. Nanti beritahu Lemon bahwa Bapak belum bisa memberi izin ya, karena dia masih sakit ya, dan tidak ada surat rekomendasinya. Ya Pak. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.